Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang latihan-latihan SQL terkait aggregate function untuk pertemuan minggu ke-8 sesi B. Sebelum kita mulai, pastikan kalian telah memiliki gambar diagram dari database small node bin yang akan kita gunakan untuk latihan kali ini. Oke, kita mulai aja. Nomor 1. Kebutuhannya adalah kita diinginkan untuk menampilkan nama supplier beserta total nominal penjualan semua barang yang dipasoknya. Hanya supplier dengan total penjualan lebih besar dari $1.000 yang perlu ditampilkan dan diurutkan berdasarkan nama supplier dari A ke Z. Oke, kita selalu mulai dari select. Apa yang ingin kita tampilkan di sini? Pertama, kita ingin tampilkan nama supplier. Kita lihat nama supplier itu apa sih? Nama supplier berarti company name dari tabel suppliers. Maka kita tulis select company name dari tabel suppliers. Maka kita tuliskan langsung saja supaya cepat. Suppliers, kita kasih alias S, dan kita spesifikasikan company name ini dari tabel suppliers. Kolom kedua adalah total nominal penjualan semua barang yang dipasoknya. Total nominal penjualan adalah kita dapatkan dari mana? Kita lihat nominal penjualan, berarti ada di order details. Di sini ada unit price dan quantity. Total nominal penjualan adalah unit price dikalikan dengan quantity yang ada di tabel order details. Oke, maka kita katakan di sini yang kolom kedua yang ingin kita tampilkan adalah total nominal penjualan. Namun total adalah aggregate function sum. Saat ini kita lupakan dulu aggregate function-nya, kita tampilkan dulu lah nominal penjualannya. Berarti tadi adalah quantity kali unit price S nominal penjualan. Oke. Quantity dan unit price dari tabel apa? Dari tabel order ID. Maka kita tulis di sini dari tabel order details. Kita kasih alias OD, berarti kita spesifikasikan quantity dari tabel OD dan unit price dari tabel OD. Nah, di sini karena kita punya dua tabel, lebih dari satu tabel, yaitu supplier dan order details, kita harus menghubungkan atau menjoinkan dua tabel ini. Kita lihat dari IR-nya, apakah bisa supplier terhubung dengan order details secara langsung. Suppliers di sini ternyata hanya terhubung dari produk, baru kita bisa ke order details. Ya, sekaligus kita lihat di sini, supplier terhubung ke produk menggunakan joining condition supplier ID, dan joining condition untuk dari produk ke order details adalah berdasarkan product ID, kolom product ID. Kita tulis saja, maka supplier tidak bisa dijoinkan langsung dengan order details, melainkan kita harus joinkan dengan tabel products terlebih dahulu. P on s.supplier ID sama dengan p.supplier ID. Kemudian kita joinkan, setelah dari produk, kita joinkan dengan order details. Joining condition-nya adalah od.product ID sama dengan p.product ID. Oke, setelah selesai dengan select dan from, kita tampilkan dulu untuk memastikan tidak ada kesalahan. Ya, di sini kita sudah bisa lihat bahwa ada company name, sudah ditampilkan company name dan nominal penjualannya. Nah, kita kembali lihat ke soalnya. Yang ingin ditampilkan di sini bukan nominal penjualan per order, melainkan nominal penjualan per supplier. Maka semua penjualan yang untuk supplier yang sama itu harus kita kelompokkan dan kita total, atau kita gunakan perintah aggregate function sum. Ya. Kita ganti total nominal penjualan. Nah, di sini ada aggregate function sum dan ada non-aggregate function company name. Seperti saya katakan di pertemuan sebelumnya, bahwa jika kita ada gunakan aggregate function dan kita ada non-aggregate function seperti company name, maka non-aggregate function harus ada di group by.
by s.company name. Oke, dijalankan. Sudah muncul ya. Jadi ini kita tadi sudah kelompokkan. Semua baris dikelompokkan per company name, baru kemudian nominal penjualannya kita akumulasikan dengan perintah sum. Oke, baris pertama selesai. Kita langsung ke baris kedua. Hanya supplier dengan total penjualan lebih dari 1.000 yang perlu ditampilkan. Oke, berarti kita tidak ingin lihat semuanya, tapi hanya yang total nominalnya di atas 1.000. Karena filter atau kriteria pencariannya itu berdasarkan kolom ini, dan kolom ini adalah sebuah aggregate function, maka kita harus gunakan filter keterangan itu dengan perintah having. Oke, sekali lagi, jika kriteria pencariannya berdasarkan aggregate function, maka kita harus gunakan having. Kita tidak bisa gunakan where. Kolom ini adalah kolom sum OD quantity kali OD unit price. Jadi kita bisa katakan having sum lebih besar dari 1.000. Oke, atau karena di sini kita sudah berikan alias ke aggregate function ini, kita bisa gunakan aliasnya saja. Ya, kita taruh di sini, kita gunakan aliasnya saja, kita jalankan ya. Dah, ini adalah yang di atas 1.000. Selesai. Yang mana ingin kalian gunakan, apakah di sini ditulis aliasnya atau aggregate function-nya, tidak masalah, sama aja. Kemudian, kebutuhan terakhir adalah untuk diurutkan berdasarkan nama supplier dari A ke Z. Kita ingin urutkan berdasarkan company name ini. Maka kita gunakan perintah order by s.company name secara ascending, karena dimintanya dari A ke Z. Oke? Itu nomor 1, udah selesai. Ya. Kita lihat di sini urut berdasarkan company name A, B, C, E, F, dan seterusnya. Lanjut, kita ke nomor 2. Nomor 2, kita diminta untuk menampilkan nama produk, nama company name, produk, serta jumlah stok produk. Hanya produk yang jumlah stoknya di bawah 50 saja yang perlu ditampilkan. Oke, kita fokus dari select. Yang ingin kita tampilkan adalah nama produk, yaitu product name. Dari tabel apa? Dari tabel products. Oke, kita kasih alias P. Kita kasih alias P di sini. Kolom kedua, kita juga ingin diminta untuk menampilkan nama company name supplier produk. Nama company name supplier produk. Berarti itu ada di tabel supplier. Tabel supplier, tabel kolom company name. Kita tampilkan company name. Company name dari tabel suppliers. Yes. Oke. Yang ketiga adalah jumlah stok produk. Jumlah stok produk ada di mana? Ada di tabel produk, kolom units in stock. Kolom unit in stock. Maka kolom ketiga yang ingin kita lihat adalah dari tabel produk di kolom units in stock. Oke, select selesai, kita fokus ke from lagi di sini. Di sini kita gunakan dua tabel, maka kita harus cari tahu apakah tabel products bisa terhubung langsung dengan tabel suppliers. Ini suppliers, ini products. Ternyata terhubung langsung, berarti gampang, kita tinggal hubungkan dengan joining condition kolom supplier ID. Maka langsung saja inner join supplier ID, joining condition-nya adalah p.supplier ID sama dengan s.supplier ID. Kita tampilkan. Sudah selesai. Perintah yang pertama setelah jumlah produk. Hanya kemudian kita lihat kalimat berikutnya. Hanya produk yang jumlah stoknya di bawah 50 saja yang perlu ditampilkan. Kita lihat. Kriteria pencariannya adalah berdasarkan jumlah stok, yaitu units in stock. Karena ini adalah kolom biasa, bukan aggregate function, maka kita gunakan perintah where. Where unit in stock dari tabel products, units in stock
stok di bawah 50. Oke. Kita lihat semua di sini stoknya di bawah 50. Dan ternyata memang kebutuhannya hanya itu. Oke, tidak ada aggregate function di soal ini. Ya. Jadi kalian harus analisa dengan baik hanya karena kalian saat ini telah diajarkan aggregate function, bukan berarti semua soal pasti menggunakan aggregate function. Jika memang soalnya tidak membutuhkan aggregate function, ya jangan pakai aggregate function. Oke. Lanjut. Nomor 3. Tampilkan semua nama belakang karyawan, jumlah order yang pernah ditanganinya, serta total nominal order yang pernah ditanganinya. Apa bedanya jumlah order dengan total nominal order? Jumlah order itu berarti berapa order atau berapa nota yang pernah dikerjakan. Sedangkan total nominal order adalah total akumulasi nilai penjualan di order yang pernah dikerjakan. Misalnya seorang karyawan pernah membuat 2 nota. Nota pertama nilainya $1.000, nota kedua adalah $500, maka di situ jumlah ordernya 2, total nominal ordernya adalah 1.000 per 500 atau $1.500. Oke, kita mulai saja dengan select. Yang ingin saya tampilkan adalah last name dari employee. Last name dari tabel employees. Kita kasih alias E, kita tuliskan E di sini. Oke. Kemudian jumlah order. Maka dari mana kita tahu jumlah order? Jumlah order itu dihitung berdasarkan order ID, ya. Karena kalau seorang karyawan pernah membuat 2 nota, berarti namanya atau ID-nya akan tercatat di 2 order ID. Di 2 order dengan 2 order ID yang berbeda. Maka seperti biasa, kita lupakan dulu terkait dengan aggregate function. Kalau kita ingin menghitung jumlah order, sebenarnya gampang saja, kita bisa gunakan perintah count. Tapi untuk saat ini, tampilkan dulu saja order ID-nya. Nanti masalah kita count itu gampang, belakangan. Kemudian total nominal order. Seperti di nomor 1 tadi, kita tahu total nominal order itu didapat dengan mengalikan quantity dengan unit price dari tabel order details, OD. Ya kan? Maka di sini kita katakan OD, dan di sini kita katakan OD. Kita kasih alias as nominal order. Oke, maaf ternyata tadi order ID ini belum ditentukan dari tabel apa nih. Tabel order ID adalah dari tabel orders. Oke, kita lihat yang ingin ditampilkan sudah selesai, yaitu last name, order ID, nanti akan kita hitung, tapi untuk saat ini ditampilkan dulu order ID-nya, dan kemudian adalah nominal order, atau perkalian antara quantity dan unit price. Lalu kita fokus ke from. Di from, kita lihat kita saat ini sudah menggunakan 3 tabel, employees, order, dan order details. Maka kita harus hubungkan ketiga tabel ini. Kita lihat diagramnya dulu. Employee, orders, dan order details. Apakah tiganya terhubung? Ya, ketiganya terhubung. Employee terhubung dengan order menggunakan kolom employee ID, dan order terhubung dengan order details menggunakan kolom order ID. Kita joinkan, berarti ya, tadi kita ketahui employee kita joinkan dengan orders menggunakan join condition e.employee ID sama dengan o.employee ID. Kemudian kita interjoinkan lagi dari orders, kita interjoinkan dengan order details on o.order ID sama dengan od.order ID. Sudah. Kita jalankan. Oops. Ambiguous. Oke, kita belum menspesifikasikan order ID ini dari tabel apa? Order ID dari tabel order. Kita jalankan lagi. Muncul di sini ya. Kita lihat.
Di sini muncul last name, order ID, dan total nomor order. Kita lihat lagi, ternyata kita tidak ingin menampilkan order ID, tapi kita ingin menghitung ada berapa order ID. Ya, menghitungnya bagaimana? Apakah ini 1, 2, 3 dihitung sebagai 3 atau sebagai 1? Jadi 1, 2, 3 order, atau ini semua adalah dihitung sebagai 1 karena order ID-nya sama. Saya rasa kita semua tahu bahwa ini satu order yang sama. Maka tiga baris ini harus dihitung sebagai 1. Oke? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Jika kita sekedar melakukan count, maka ini akan dihitung sebagai 3. Karena ada 1, 2, 3. Tapi jika kita hanya ingin menghitung nilai yang unik, maka kita harus bilang count distinct order ID. Oke, sehingga ini dihitung sebagai 1. Data berikutnya misalnya 10254 dihitung sebagai order ID yang kedua, dan seterusnya. Kemudian, nominal ordernya, apa yang ingin kita lakukan? Yang ingin kita lakukan, kita akumulasi semua berdasarkan last name-nya. Maka kita sum ini, oke. Kita taruh bawah saja biar lebih jelas. Dan ini kita update labelnya supaya lebih jelas. Kita jalankan ya. Ups, salah. Kenapa? Ingat, jika kita menggunakan aggregate function dan ada non-aggregate function, maka non-aggregate function ada di group by. Kita tampilkan di sini, group by a.lastName. Oke, kita jalankan. Selesai. Ya, di sini kita lihat Buchanan punya 42 order dengan total number order sekian. Kalahan 104 order dengan total number order sekian. Namun, kita harus hati-hati. Meskipun tidak error, di sini ada kemungkinan kesalahan. Apa itu? Karena kita mengelompokkan berdasarkan last name, maka jika ada 2 karyawan dengan last name yang sama, maka order kedua karyawan tersebut akan dihitung menjadi 1. Jika kita tidak ingin itu, maka pengelompokannya tidak cukup hanya berdasarkan last name, kita bisa tambahkan juga dengan e.employee ID atau primary key dari tabel employee tersebut. Ya, jika kita sudah mengelompokkan berdasarkan employee ID, sebenarnya kita tidak perlu lagi mengelompokkan berdasarkan last name. Namun, jika kalian tetap ingin konsisten dengan aturan bahwa semua non-aggregate function yang ada harus ada di group by, maka boleh kalian tambahkan. Ya, hasilnya tidak masalah, akan sama aja. Ya, kalian tambahkan di sini atau tidak itu sama saja. Ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, selesai. Di sini kita sudah dapatkan last name, jumlah order, dan total lembaran order yang pernah dibuat oleh tiap karyawan. Kita lihat kebutuhan berikutnya apa. Hanya karyawan yang pernah bekerja lebih dari 16 tahun. Yang ditampilkan. Dari mana kita bisa tahu seorang karyawan sudah bekerja lebih dari 16 tahun? Kita lihat di diagramnya. Kita lihat dari mana ada berdate. Oke, di sini ada hire date. Maka kalau dia sudah pernah bekerja lebih dari 16 tahun, maka hire date-nya pasti lebih lama dari 16 tahun yang lalu. Apa artinya? Kita ingin mengurangi tahun hari ini dengan tahun di mana dia dipekerjakan atau hire date-nya tadi. Berapa durasi dia pernah dipekerjakan itu mudah saja. Jika sekarang tahun 2020 kemudian dia dipekerjakan tahun 2000, maka kita tahu dia telah bekerja selama 20 tahun. Ya, kita hanya fokus ke tahunnya saja, tidak perlu sampai ke bulannya. Dengan asumsi seperti itu, maka kita tinggal mengurangi 2020 dikurangi tahun saat ini adalah 2020 dikurangi tahun hire date-nya dia tahun 2000. Oke? Maka kita tinggal tuliskan saja. Ya, karena itu bukan aggregate function, maka kita gunakan perintah where. Tadi tahun employee tersebut di hire dikurangi, terbalik.
tahun saat ini, yaitu dengan perintah now, dikurangi tahun di mana dia di-hire, oke, harus lebih dari 16 tahun. Ya, to the point ya, mudah ya. Jadi kita di sini kita bisa terjemahkan secara langsung di mana tahun saat ini dikurangi tahun ketika dia dipekerjakan itu lebih dari 16. Maka di situ kita tahu dia sudah pernah bekerja lebih dari 16 tahun. Kita jalankan. Oke, ini adalah itu hasilnya. Terakhir, permintaannya adalah urutkan berdasarkan jumlah order dari terbanyak hingga tersedikit. Oke, maka kita tinggal tambahkan order by. Order by. Kolom apa? Order by kolom total jumlah order. Jumlah order. Jumlah order itu kolom ini. Kita kasih alias saja lah biar lebih jelas ya. S jumlah order. Ya, maka kita ingin urutkan berdasarkan kolom jumlah order ini. Jumlah order. Dari terbanyak hingga tersedikit. Berarti secara descending. Ascending itu dari sedikit ke banyak. Kalau dari banyak ke sedikit itu adalah descending. Udah. Ya, kita lihat di sini yang nominal ordernya paling tinggi, yang nominal jumlah ordernya paling tinggi itu yang paling atas. Ya, bukan total nominal order tapi berdasarkan jumlah order di sini. Sekali lagi, ini bisa kalian ganti dengan aggregate function-nya. Ya, saya lebih prefer untuk diganti dengan aliasnya karena lebih deskriptif. Itu untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Tampilkan customer ID, company name, dan tanggal pembelian terakhir tiap customer. Oke. Customer yang tidak pernah membeli juga harus ditampilkan. Oke, seperti biasa, kita fokus dulu dengan select. Ya, selalu mulai dari select. Tidak peduli apapun perintahnya atau soalnya, kita selalu mulai dari select. Apa yang ingin kita tampilkan? Saya ingin tampilkan customer ID, company name customer tersebut, customer ID dari tabel apa? Dari tabel customers. C, kita kasih LSC ya. Kasih LSC di sini. Kemudian ada company name. Company name juga company name-nya customer, maka dia juga sama dari table customers, company name. Dan tanggal pembelian terakhir tiap customer. Tanggal pembelian terakhir dapat dari mana ya? Kita lihat. Dari table order. Dari table order ada order date. Oke, kita tidak perlu tahu apakah itu terakhir atau tidak, karena itu pasti adalah aggregate function. Saat ini kita tampilkan dulu aja tanggal pembelian tiap customer. Kita tampilkan order date. Order date dari tabel orders. Kita kasih alias O, kita kasih tahu order date ini dari tabel orders. Oke, sudah selesai yang ingin kita tampilkan, customer ID, company name, dan order date. Kita fokus ke from. Kita lihat di sini kita punya dua tabel, yaitu customers dan orders. Kita harus lihat apakah keduanya bisa kita joinkan langsung. Customers bisa kita joinkan langsung dengan table orders menggunakan kolom atau joining condition-nya customer ID. Oke, gampang kalau gitu. Kita langsung joinkan inner join orders O on, joining condition-nya adalah c.customer ID sama dengan o.customer ID. Oke, kita jalankan. Muncul ya, Alfki ini pernah order tanggal 25 Agustus, tanggal 3 Oktober, tanggal 15 Januari, dan seterusnya. Oke, good. Berikutnya kita lihat lagi soalnya. Ternyata tadi kita ingat, kita tidak ingin menampilkan semua tanggal pembelian dari tiap customer, tapi kita hanya ingin melihat tanggal pembelian terakhir dari tiap customer. Oke, tanggal pembelian terakhir. Paling akhir berarti yang tanggalnya paling besar. Kalau kita ingin mendapatkan yang paling besar, nilai paling besar, kita gunakan perintah max. Oke. Kita kasih alias tanggal
beli terakhir. Oke. Nah, di sini sekali lagi kita punya aggregate function dan kita punya non-aggregate function. Maka semua yang ada di non-aggregate function harus ada di group by. Kita kopikan saja, group by. Dah. Jalankan. Kita lihat. Ya, dari sini kita udah tahu tanggal beli terakhirnya si Alki adalah tanggal 9 April. Untuk Ana TR ini tanggal 4 Maret dan seterusnya. Udah jadi. Ini untuk yang kalimat pertama. Kita lihat kalimat keduanya. Customer yang tidak pernah membeli juga harus ditampilkan. Apa yang harus kita lakukan di sini? Jika kita melakukan menggunakan inner join, maka hanya customer yang pernah customer ID-nya pernah tercatat di tabel order yang akan ditampilkan. Jika customer tersebut customer ID-nya tidak pernah tercatat di orders, maka dia tidak akan ditampilkan di sini. Jika kita ingin semua data dari tabel customers ditampilkan, terlepas apakah dia pernah punya order atau tidak, maka kita tidak bisa menggunakan inner join, melainkan kita gunakan left join. Left join artinya semua data di tabel sebelah kiri statement join akan ditampilkan, terlepas apakah foreign key-nya pernah tercatat di tabel sebelah kanan. Oke, karena di sini diminta customer yang tidak pernah membeli juga harus ditampilkan, maka kita harus gunakan left join. Kita eksekusi, kita lihat. Kita lihat apakah di sini ada contoh. Nah, di sini ada ternyata. Ya, Visa. Visa ini customer yang tidak pernah melakukan pembelian, sehingga tanggal beli terakhirnya 0. Oke, ini hanya bisa muncul jika kita menggunakan left join, di mana itu artinya kita ingin menampilkan semua data tabel customer, terlepas dia pernah tercatat di orders atau tidak. Oke, itu nomor 4. Selesai. Lanjut nomor 5. Nomor 5, tampilkan ID karyawan, nama depan karyawan, dan total komisi yang diterima oleh masing-masing karyawan. Komisi diperoleh 10% dari 10% dari total nilai penjualan semua order yang dibuat oleh employee tersebut. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari perintah select. Apa yang kita tampilkan? ID karyawan. Berarti employee ID. Dari tabel employees. Employee ID. Nama depan karyawan berarti first name dari tabel employee. Kemudian total komisi yang diterima oleh masing-masing karyawan. Komisi adalah 10% atau 0,1 dari total nilai penjualan semua order. Oke, berarti kita tuliskan saja 0,1. Tahu ya, 10% adalah 0,1 dari total nilai penjualan semua order. Total nilai penjualan kita tahu tadi adalah quantity dikalikan dengan unit price dari tabel order details. OD. Oke, kita tuliskan di sini OD, di sini OD. Ini adalah perhitungan komisi. Ya, tidak perlu kita total dulu karena mentotal itu gampang, kita tinggal gunakan aggregate function sum. Kita gunakan aggregate function sum. Baik, kita lihat di sini select-nya sudah selesai. Kita ingin menampilkan employee ID, first name, dan komisi, yang adalah 10% dari quantity dikalikan dengan unit price. Berikutnya kita fokus ke from. Kita lihat, kita gunakan dua tabel, employee dan order details. Kita lihat apakah employee bisa terhubung dengan order details. Employee order details. Tidak terhubung langsung, melainkan kita harus joinkan dulu employee dengan orders, dari orders baru joinkan dengan order details. Ya. Oke, joining kondisinya kita lihat di sini ya, employee ID, di sini menggunakan order ID. Maka pertama kita joinkan employee dengan orders.
joining condition-nya adalah e.employee ID sama dengan o.employee ID. Baru kita join-kan dengan order details di tabel on order ID sama dengan od.order ID. Oke, selesai select dan from, kita jalankan dulu. Ya, pastikan tidak ada yang salah. Oke, di sini kita lihat employee ID1 punya komisi 76. Ini dari order details pertama. Ini order details kedua dan seterusnya. Kita tidak ingin melihat daftar ini, tapi kita ingin mengelompokkan berdasarkan karyawan, dan ini komisinya kita total berdasarkan karyawan. Per karyawan kita kelompokkan jadi satu. Maka di sini kita gunakan perintah sum. Ya, ini kita ganti saja update supaya lebih tidak membingungkan. Oke, sekali lagi di sini ada aggregate function dan ada non-aggregate function. Maka non-aggregate function harus ditulis di statement group by. Jalankan. Oke, muncul. Total komisi Nancy adalah 20.214. Total komisi Andrew adalah 17.774 dan seterusnya. Oke. Itu adalah nomor 5. Gampang ya? Lanjut untuk nomor terakhir, nomor 6. Di sini kita ingin menampilkan 10 nama produk terlaris, 10 nama produk terlaris, dan total kuantiti terjual produk tersebut. Ya, jadi terlaris itu berdasarkan total kuantiti terjualnya. Urutkan berdasarkan total kuantiti jual dari terbesar hingga terkecil. Oke, kita mulai saja dari mana? Dari select. Apa yang ingin kita tampilkan? Nama produk. Product name. Dari tabel apa? Dari tabel products. Oke. Terus ini products. Oke. Total quantity terjual produk tersebut. Total quantity terjual. Totalnya nanti saja, karena itu tinggal digunakan aggregate function sum. Saat ini kita tambahkan dulu kuantitinya. Quantity dari tabel order details. OD. Oke. Kita selesai dengan select, kita fokus ke from. Di sini ada dua tabel, products dan order details. Kita lihat apakah bisa terhubung langsung. Products dan order details. Bisa, ya, gampang. Jadi kita bisa hubungkan langsung products dengan order details menggunakan join condition product ID. Maka kita tinggal langsung inner join POD on joining conditionnya P.product ID sama dengan OD.product ID. Kita jalankan dulu. Oke, jadi ya, di sini adalah Alice Mutton 30, Alice Mutton 15, dan seterusnya. Ini adalah total nilai penjualan. Kita tidak ingin melihat jumlahnya, tapi kita ingin grupkan dan kita total akumulasi kuantiti ini per produk. Maka di sini kita ganti dengan sum. Kita kasih alias total terjual misalnya. Kemudian, sekali lagi, karena ada aggregate function dan non-aggregate function, maka non-aggregate function harus ada di group by p.product name. Sekali lagi, jika kalian ingin antisipasi ada produk yang namanya sama misalnya, maka di sini jangan gunakan hanya product name, tapi juga masukkan, dikelompokkan dulu berdasarkan product ID atau primary key-nya. Namun ini tidak wajib, kecuali diminta secara eksplisit di soal, maka kalian spesifikasikan dikelompokkan berdasarkan product name saja cukup seharusnya ya. Saya hapus saja lah biar tidak bingung ya. Ini cukup untuk soal.
Oke, kita lihat di sini. Ini adalah total terjual dari tiap produk. Kita ingin urutkan berdasarkan total kuantitas jual mulai dari terbesar hingga terkecil. Maka kita gunakan perintah apa? Order by kolom ini kan, kolom total terjual. Order by total terjual. Masukkan saja order by kolom total terjual. Dari terbesar hingga terkecil berarti secara descending. Jalankan, kita dapatkan ini. Ini nama produk yang paling banyak terjual adalah Camembert, Pierrot, Raclette, apa ini saya tidak bisa spell. Tapi ini adalah daftar produk dengan total nilai penjualan tertinggi hingga terendah. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini kita hanya ingin menampilkan 10 produk terlaris. Berarti saya ingin menampilkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai ke Cang ini ya. Yang ini terakhir. Oke. Nah, ini kebetulan sama ya. Kita anggap yang pokoknya sampai Cang deh, 10 teratas lah. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita bisa gunakan perintah limit. Ya. Jadi saya hanya ingin melihat 10. Ya, pas ya, 10. Kita lihat di sini 10 rows return. Ini adalah 10 produk terlaris. Diurutkan dari yang penjualannya paling tinggi 1577 dan yang peringkat 10 Cang total penjualannya paling kecil di antara 10 ini yaitu 1057. Demikian pembahasan untuk latihan-latihan di minggu ke-8B. Semoga membantu.